Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya bagi yang belum kenal. Ini Arasia macet asnya. Masih baru. Kondisi kipas masih baru tapi sudah macet. Ini saya yakin macetnya di bagian belakang ini. Sudah nggak bisa terputar. Jadi saya mau cek dulu. Nah, itu bagian belakang. Kalau spoolnya masih baik mau saya rombak pakai bearing 688 lah, itu bushingnya kita angkat, kita ganti 688. Jadi untuk kipas angin Arasi, sahabat temanku yang ada di luar sana, kipas angin merek Arasi ini cocok dengan bushing 688 ya. Nah, itu bagian depannya masih dalam keadaan baik, bagian belakangnya ini dalam keadaan ada gesekan, sudah ada kotoran ya. Itu model sepulannya yang model baru ini sekarang. Jadi ini saya prediksi sepulannya masih bagus. Itu isiannya dalamnya kawatnya aluminium ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, seperti itulah kawatnya. Jadi kalau punya kipas angin merek-merek seperti ini yang harga-harga 200-an per 300-an, jangan overload lah pemakaiannya ya. Ini bahan aluminium ya, tembaga ya, bukan sepul tembaga tapi pakai sepulan aluminium. Bagian dalamnya putih kalau kita potong. Jadi untuk ngerawat itu bushingnya kita cabut, kita ganti bearing lah, itu udah saya pasang. Untuk bearing kita pakai 688 bisa, kita pasang tanpa lem, kita press menggunakan baut 12 ya. Bagi teman-temanku yang masih belajar seperti saya ini belajar ya, coba-coba aja perbaiki kipas angin yang di rumah ya. Saya ingatkan lagi untuk yang kipas angin yang harganya mencapai 200-an ke atas, enggak sampai 300, atau merek-merek yang ada di pasaran itu merek-merek Arasi, Hyundai, Warstar sama apa itu ya lagi. Adalah itu yang harga-harga 200-an ke atas yang plat seng itu. Jangan pemakaiannya jangan overload, jangan pemakaiannya non-stop. Jadi saya nggak rekomendasi ya, kalau non-stop dia bisa macet kondisinya. Udah gitu pun sepulannya bisa mau putus, sepulan kawat aluminiumnya kalau dia over ya. Untuk perawatan kita pemakaiannya jangan terlalu over, jangan terlalu dipaksa. Jadi agar kipas angin awet. Tuh bushingnya udah saya ganti, sudah nggak saya pakai lagi. Jadi ini solusi untuk biar supaya nggak macet aja. Tapi kalau untuk sepulannya tinggal tergantung daya tahan sepul lah. Kalau asnya juga nggak macet, dipakainya juga nggak pernah mati ya, saya nggak jamin untuk kekuatan bagian sepulnya ya, karena kan sepulnya saya kasih tahu tadi pakai bahan aluminium. Jadi dihindarilah untuk pemakaian kipas angin yang merek-merek dengan harga di atas 200-an ini, jangan terlalu kerja berat ya. Ini setelah saya pasang sudah saya tentukan titik tengahnya untuk balancing, saya tokok-tokok dikit untuk ngerefleks. Jangan lupa nanti juga kalau masang ditambahi laringnya. Cari posisi tengah bagian angkernya untuk agar kiranya bisa mutar di tengah-tengah keran sepul ya. Jadi nanti bagi teman yang belajar, mudah-mudahan nanti kalau kita perhatikan lama-lama tahulah. Saya nggak kasih videonya terlalu detail ya, mungkin ada video-video sebelum saya dari video ini bisa dilihat, atau dari video-video suhu-suhu yang ada di luar sana lah. Ini saya cuman membuat video kegiatan saya sehari-hari. Ini saya rencananya siang nanti mau ngebongkar dekoran yang semalam saya pasang nih. Janjinya setengah hari kita sudah sampai di tempat gedung itu, karena acara juga selesai ya setengah hari. Ini kipas angin datang kemarin di saat saya lagi masang dekor. Kipas angin ini datang diantar ke bengkel, tapi saya nggak ada di bengkel, jadi melalui handphone mereka ngasih tahu ya informasi kalau ada kipas angin masuk. Jadi hari ini pagi saya sempatkan lah kerjakan agar kiranya setengah hari sudah bisa diambil ya. Tinggal tadi mereksa, kasih tahu sama yang punya kerusakannya apa, kendalanya apa, solusinya seperti apa. Mereka mau ya udah kita kerjakan langsung, kita belanjakan bearing 688-nya. Jadi begitu juga untuk teman-teman
yang mempunyai kipas angin yang merek-merek seperti ini, yang plat seng itu ya, yang harga-harga saya ingatkan harga di atas 200-an, di bawah 300 lah. Untuk merubah bushing menjadi bearing, gunakan 688 cocok ya, bearing 688 cocok untuk di kipas angin ini. Ini kipas angin Arashi ya mereknya yang saya kerjakan ya. Jadi untuk kipas angin merek Arashi bisa juga dipakai bearing 688. Untuk pergantian kalau bisa muka belakang ya, jangan satu aja. Jadi kita gantikan 2 lah muka belakang. Tapi kalau untuk menggantikannya dengan cara satu dulu kita gantiin, kita cari titik balancingnya. Jadi kalau mau ganti satu dulu, kita tes titik tengahnya. Kalau udah senter, kita coba kita tutupkan ke bagian batok belakang sama batok depan. Kalau udah mutar, baru kita ganti yang satu lagi ya. Jadi jangan dua-dua langsung dibuka kalau yang belum mahir. Nah, kalau yang sudah mahir ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang masih belajar kayak kita gini, satu-satu dulu ya abang-abangku. Bagian depan dulu atau bagian belakang dulu. Jadi kalau udah dapat temu titik balancingnya, baru kita ganti lagi yang satunya. Diusahakan pokoknya kalau ditutup bagian batok belakang sama depan itu tidak ada gesekan ya. Jadi tidak menggesek di bagian keren agar putarannya tidak terganggu ya, tidak ada gangguan dari gesekan-gesekan lah. Jadi diusahakan jangan sampai menggesek. Ini sudah proses, tadinya sudah saya tes ini dalam keadaan baik, jadi saya pasangi lah, saya putar-putar juga udah nggak ada yang bagian menggesek ya, jadi saya langsung pasangan karena ini saya mau ngeburu kerjaan di siang hari nanti. Ini udah janji sekitaran 11:30 saya mau berangkat lah dari bengkel untuk menjemput dekoran wisuda TK kemarin yang saya pasang. Jadi ini di hari Kamis ya, di hari Kamis di tanggal 12 Juni. Jadi untuk hari ini ngebengkelnya separuh-separuh dulu lah. Ini rencana tadi katanya yang punya kipas juga waktu saya hubungin mau bawa kipas angin seperti ini juga, kalau nggak salah merek Tesla ya, sama lah itu Tesla, Worldstar, Hyundai, Arashi itu udah satu apalah kok dibilang satu merek lah dengan merek-merek seperti itu. Saya rasa sama lah, nggak terlalu jauh beda ya. Itu pun juga merek Tesla juga sama lah dengan merek yang Arashi ini. Jadi pemakaiannya jangan over ya. Rekomendasi saya kalau pemakaian kipas angin yang over, usahakan beli merek KDK atau Mistral atau Mitsubishi ya. Mitsubishi yang bagus lah. Kalau nggak bisa ya merek-merek Maspion lah, sudah rekomendasi saya. Kalau untuk merek Maspion udah oke lah kita pakai di rumah tangga. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi itu yang saya bilang KDK, Panasonic, Mistral, Mitsubishi itu kualitasnya lumayan bagus, lumayan ya, kualitas bukan lumayan, saya bilang bagus sih. Tapi kalau nggak bisa terbeli yang harga segitu yang lumayan bisa kebeli di kantong kita ya, merek Maspion udah oke lah ya. Rekomendasi saya ini dari saya yang biasa saya kerjakan atau yang biasa saya tanya-tanya bagi si pengguna kipas ya, karena saya juga sendiri memakai kipas Maspion. Udah saya gulung juga sampai umur hampir 10-an tahun ya, tapi dipakai untuk anak-anak aja. Ini udah oke ya, udah berputar dengan baik, mudah-mudahan tidak ada kekurangan kendala ya. Dipakainya juga overnya tidak terlalu, itu bearingnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.